Pengertian RKL atau Rencana Kelola Lingkungan. RKL atau Rencana Pengelolaan Lingkungan atau Rencana Kelola Lingkungan adalah sebuah dokumen yang disusun untuk memuat arahan dan pedoman untuk mencegah, menanggulangi, atau mengendalikan dampak negatif dan upaya meningkatkan dampak positif. RKL adalah rencana penanganan dampak yang bertujuan untuk memperbesar dampak positif dan memperkecil dampak negatif karena mencakup pertimbangan lingkungan. Dalam prosesnya, RKL juga mencakup pemantauan lingkungan. RKL dalam aspek kesehatan masyarakat adalah suatu susunan pedoman yang mengemukakan arahan-arahan konkret untuk mencegah, meminimalisasi dampak negatif, dan memaksimalisasi manfaat yang diperoleh dari aspek kesehatan meliputi infrastruktur dan pelayanan, penyediaan daerah penyangga dan sarana umum, pengelolaan sampah atau hasil buangan, pengendalian dampak kumulatif akibat dampak perubahan lingkungan, pengelolaan tata ruang kota, penciptaan lingkungan baru yang berkelanjutan, pengendalian kecelakaan, dan pemajanan emisi transportasi. Berikutnya, pengertian RPL atau Rencana Pemantauan Lingkungan. RPL adalah sebuah dokumen yang disusun mengacu pada dokumen AMDAL dan RKL untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengelola lingkungan yang dilakukan Pemrakarsa, pemantauan lingkungan yang terkena dampak, dan pemantauan terhadap sumber dampak. RPL adalah rencana suatu proses pengukuran, pencatatan, analisis, dan pelaporan informasi yang didokumentasikan dan bersifat berkesinambungan. RPL ini disusun didasarkan atas hasil AMDAL dan dokumen RKL. RPL dalam kesehatan masyarakat adalah sebuah dokumen yang berisikan arahan-arahan konkret dalam melakukan pemantauan dampak kesehatan masyarakat secara tepat dan efisien. Arahan pemantauan adalah pada kandungan bahan berbahaya dalam emisi pada kegiatan yang direncanakan, memantau bahan-bahan berbahaya pada titik-titik media lingkungan, memantau titik-titik kontak antara media lingkungan dengan manusia, dan memantau cara kontak antar media lingkungan dengan manusia. Tujuan RKL dan RPL. Tujuan rencana kelola lingkungan yang pertama, menyusun dan melaksanakan alternatif pengembangan dampak positif dari rencana usaha atau kegiatan. Yang kedua, menyusun dan melaksanakan alternatif pencegahan dan penanggulangan dampak negatif. Yang berikut tujuan rencana pemantauan lingkungan. Yang pertama, memantau parameter atau komponen lingkungan yang akan terkena dampak penting. Yang kedua, menguji kemampuan alternatif penanganan dampak yang dilakukan. Yang ketiga, menciptakan sistem peringatan dini jika terjadi perubahan lingkungan yang tidak terduga. Yang keempat, menciptakan mekanisme koordinasi antara pihak-pihak yang terkait. Yang berikut kegunaan RKL dan RPL. Kegunaan rencana kelola lingkungan yang pertama, bagi Pemrakarsa sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan LH. Yang kedua, bagi instansi terkait adalah untuk mengetahui tingkat kepedulian Pemrakarsa dalam penanganan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
Yang ketiga, bagi masyarakat adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemrakarsa dalam pengelolaan dan penanggulangan dampak yang mungkin timbul. Yang berikut kegunaan rencana pemantauan lingkungan. Yang pertama, untuk mengetahui efektivitas sistem pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan pemrakarsa. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi lingkungan pada setiap periode tertentu yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan tindakan pengelolaan lebih lanjut. Yang ketiga, sebagai bahan umpan balik dalam penyempurnaan pengelolaan lingkungan yang telah dilaksanakan. RKL harus mengacu pada pasal 19 ayat 6 PP nomor 29 tahun 1986 di mana di dalamnya membahas mengenai ketentuan umum yang berisi hal-hal yang perlu diperhatikan dan hal-hal yang harus ada di dalam AMDAL seperti tata pelaksanaan, penyajian informasi lingkungan, kerangka acuan AMDAL, gugur atau kadaluarsanya, persetujuan AMDAL, pembinaan, pengawasan, dan pembiayaan. Kemudian PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana pada bagian ketiga diatur pedoman penyusunan adendum AMDAL dan RKL RPL. Selanjutnya ada Permen Peri nomor 1 tahun 2020 tentang rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup rinci bagi perusahaan industri yang berada atau berlokasi di kawasan industri. Dan yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan laporan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup RKL dan rencana pemantauan lingkungan hidup RPL. Sistematika pelaporan RPL RKL didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2005 yaitu yang pertama ada identitas perusahaan yang berisi tentang nama perusahaan atau pemrakarsa, kemudian jenis badan hukum, alamat perusahaan, nomor telepon, email, status pemodalan, bidang usaha dan atau kegiatan, SK AMDAL yang disetujui, penanggung jawab dengan nama dan jabatannya, izin yang terkait dengan AMDAL. Yang kedua yaitu lokasi yang secara umum dituliskan yaitu ada alamat lengkap dan nomor telepon beserta letak dan peta koordinat. Deskripsi kegiatan berupa tahapan prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi. Dan yang terakhir yaitu perkembangan lingkungan sekitar yang menjelaskan apabila terjadi perubahan-perubahan di sekitar selama proyek berlangsung yang kemungkinan dan atau turut mempengaruhi kegiatan. Yang berikut pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 2005. Yang pertama, rencana pelaksanaan lingkungan hidup dan hasil-hasil yang dicapai meliputi jenis dampak, sumber dampak, tindakan pengelolaan lingkungan hidup, tolak ukur pengelolaan, lokasi pengelolaan, periode atau waktu pengelolaan. Untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, perlu diuraikan tentang besaran dampak dari masing-masing sumber dampak. Misalnya, untuk menjelaskan pengelolaan dampak, penurunan kualitas udara akibat emisi dari cerobong perlu diuraikan tentang besaran sumber dampak. Dalam hal ini adalah uraian tentang berapa emisi yang dikeluarkan dari cerobong dan uraian tentang besaran dampak yang terjadi di lingkungan. Dalam hal ini informasi hasil pemantauan kualitas udara ambien. Lampiran visualisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan, misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pengelolaan, dan sebagainya. Yang kedua, rencana pemantauan lingkungan hidup dan hasil-hasil yang dicapai meliputi jenis dampak, sumber dampak, lokasi pemantauan, parameter lingkungan yang dipantau, metode pemantauan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan. Lampiran berbagai hasil pelaksanaan pengukuran, antara lain hasil analisis dari laboratorium yang terakreditasi atau diakui oleh pemerintah
catatan tingkat kesehatan masyarakat dan data pelaporan aspek sosial. Lampiran juga visualisasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, misalnya foto-foto, grafik, tabel, peta lokasi pemantauan, dan sebagainya. Berikut evaluasi menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005. Yang pertama, evaluasi kecenderungan. Evaluasi kecenderungan adalah evaluasi untuk melihat kecenderungan perubahan kualitas lingkungan dalam suatu rentang ruang dan waktu tertentu. Untuk melakukan evaluasi ini, mutlak dibutuhkan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu, karena penilaian perubahan kecenderungan hanya dapat dilakukan dengan data untuk waktu pemantauan yang berbeda. Data perubahan dari waktu ke waktu dapat menggambarkan secara lebih jelas mengenai kecenderungan proses suatu kegiatan maupun perubahan kualitas lingkungan yang diakibatkannya, karena proses suatu kegiatan tidak selalu dalam kondisi normal atau optimal. Yang kedua, evaluasi tingkat krisis. Evaluasi tingkat krisis dimaksudkan untuk menilai tingkat kekritisan dari suatu dampak. Evaluasi tingkat krisis dapat dimaksudkan dengan data hasil pemantauan dari waktu ke waktu maupun data dari pemantauan sesaat. Evaluasi tingkat krisis adalah evaluasi terhadap potensi risiko di mana suatu kondisi akan melebihi waktu mutu atau standar lainnya, baik untuk periode waktu saat ini maupun waktu mendatang. Yang ketiga, evaluasi penataan. Evaluasi penataan adalah evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dari Pemrakarsa untuk memenuhi berbagai ketentuan yang terdapat dalam izin atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam dokumen pengelolaan lingkungan hidup. Ketiga jenis evaluasi ini dapat dilakukan untuk meningkat tingkat penataan terhadap ketentuan yang berlaku maupun untuk menilai kinerja pengelolaan lingkungan hidup dari suatu usaha dan atau kegiatan.